Mahapati Kerajaan Majapahit yang terkenal sakti mandraguna pernah mengalami kekalahan saat bertarung melawan Sunan Bejagung Lor di Tuban. Mahapati Kerajaan Majapahit terkenal akan kesaktian, kekuatan dan ahli strategi perang sehingga mampu menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Namun, dalam kisahnya Gajah Mada pernah mengalami kekalahan saat bertarung melawan seorang wali di daerah Tuban, Jawa Timur. Sosok wali yang dengan kesaktiannya mampu mengalahkan Gajah Mada itu dikenal sebagai Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari. Pada masa itu, Sunan Bejagung Lor yang dikenal sebagai penyebar agama Islam tinggal di Desa Bejagung, Semanding, Tuban. Pertarungan sengit Sunan Bejagung Lor melawan Gajah Mada berawal dari perintah Raja Majapahit Hayam Wuruk untuk menjemput putrinya, Kusumawardhani dari Desa Bejagung. Hayam Wuruk tak berkenan mengetahui Kusumawardhani berguru atau nyantri kepada Sunan Bejagung Lor. Gajah Mada pun akhirnya datang ke Bejagung menjemput putri Kusumawardhani yang merupakan penerus tahta kerajaan Majapahit. Sang Mahapati dengan pasukan gajah datang dan menyerang padepokan Sunan Bejagung Lor. Di luar dugaan Gajah Mada, ternyata Sunan Bejagung Lor memiliki ilmu kanugaran dan kesaktian yang tinggi. Keduanya pun terlibat pertarungan sengit. Pasukan gajah yang dibawa Mahapati Gajah Mada dalam sekejap diubah menjadi bebatuan besar. Hingga sekarang bebatuan besar yang dikisahkan merupakan pasukan gajah itu masih ada. Warga sekitar Tuban menyebutnya sebagai Watu Gajah, Batu Gajah, yang lokasinya berada sekitar 2 km di utara makam Sunan Bejagung Lor. Gajah Mada yang marah karena pasukan gajahnya diubah menjadi batu kemudian melanjutkan pertarungan dan adu kesaktian melawan Sunan Bejagung Lor. Dikisahkan, saat itu Gajah Mada menghantam pohon kelapa di lokasi pertarungan. Kerasnya pukulan Gajah Mada membuat buah kelapa langsung berjatuhan. Sunan Bejagung Lor yang menyaksikan kemudian melambai ke pohon kelapa lainnya. Hingga akhirnya pohon kelapa seperti bertekuk lutut, ujung atasnya melengkung hingga menyentuh tanah. Waliullah ini kemudian memetik sebutir kelapa dan diberikan kepada Gajah Mada. Adu kesaktian pun diteruskan dengan mengambil ikan di laut dan dibawa ke darat dalam keadaan hidup. Gajah Mada pun dengan kesaktiannya berhasil mengambil ikan di laut. Namun saat sampai di daratan ikan sudah mati. Giliran Sunan Bejagung yang mengambil ikan di laut. Sang Sunan menggunakan daun waru dan timba terisi air saat mengambil ikan. Hingga sampai di daratan, ikan pun masih dalam keadaan hidup. Setelah 2 kali mengalami kekalahan, maka Gajah Mada harus kembali ke Majapahit dan misinya membawa pulang putri Kusumawardhani tak berhasil.